Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar kembali materi atau mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk Ananda kelas 6, yang mana kita masih belajar tentang surah Al-Bayyinah ya. Pada video-video sebelumnya kita telah belajar membaca, juga menghafalkan dan menerjemahkan surah Al-Bayyinah. Sekarang kita akan masuk ke memahami surah Al-Bayyinah. Namun sebelumnya silahkan teman-teman mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Juga kita awali pertemuan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, semoga teman-teman senantiasa semangat belajarnya, dan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kelancaran, kemudahan di dalam belajarnya. Baik, kita masuk ke memahami isi kandungan surah Al-Bayyinah. Ya, kita tahu bayyinah itu artinya adalah bukti yang nyata. Nah, setelah kita mengetahui daripada terjemahannya, ya, teman-teman sudah menghafalkan terjemahannya, kita juga harus, atau teman-teman juga dituntut untuk memahami isi kandungan surah Al-Bayyinah. Dari mana kita tahu kandungannya? Yaitu dari menerjemahkannya ya. Setelah kita menerjemahkannya, silakan teman-teman memahami terjemahan tersebut. Di antara pemahaman atau kandungan yang dapat diambil dari surah Al-Bayyinah, yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar dan lurus, sebagaimana ajaran yang dibawa Nabi terdahulu. Jadi Nabi Muhammad melanjutkan ya ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, orang-orang dari golongan ahli kitab, yaitu orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi terdahulu ya, dan orang-orang musyrik, akan tetap patuh pada agamanya sampai datang nabi yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah menegaskan bahwasannya kedatangan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, telah ada pada kitab-kitab suci sebelumnya, seperti kitab Injil ya, atau kitab Taurat, itu telah dijelaskan. Makanya ahli kitab dan orang-orang musyrik mengetahui itu, dan mereka menunggu-nunggu kedatangan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka terpecah belah. Sebagian ada yang beriman dan ada yang tidak. Nah, pada kenyataannya, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ya ke muka bumi, ternyata golongan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu ada yang beriman ya, yaitu mengimani daripada kitab-kitab terdahulunya sebagaimana ajarannya, yaitu akan datang atau diutusnya seorang rasul akhir zaman. Akan tetapi sebagian mereka ada juga yang mengingkari atau tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai alasan tentunya ya teman-teman. Baik, yang keempat ya, isi kandungan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadanya, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini atau surah Al-Bayyinah memerintahkan manusia, semua manusia, untuk hanya beribadah kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya seperti apa ya, berbuat baik, beribadah dan sebagainya ya, dan menjauhi segala larangannya. Yang selanjutnya, yang kelima, kandungan dari surah Al-Bayyinah adalah sesungguhnya sebaik-baik makhluk adalah orang-orang yang beriman
dan mereka yang mengerjakan amal soleh. Jadi salah satu kandungan surah Al-Bayyinah menyatakan bahwasanya orang yang beriman itu adalah sebaik-baik makhluk. Sebaliknya, balasan bagi ahli kitab dan orang-orang musyrik adalah neraka jahanam. Jadi sebaliknya, orang-orang yang tidak berbuat baik, yaitu tidak beriman atau kafir, adalah seburuk-buruk atau sejelek-jeleknya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasan bagi ahli kitab yang musyrik adalah neraka jahanam. Yang tidak beriman, yang tidak mengimani kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Selanjutnya juga kandungan surah Al-Bayyinah, yaitu perintah untuk mengerjakan sholat, perintah untuk mengerjakan zakat. Itu diantara daripada kandungan ya yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah. Mungkin ini saja teman-teman video pembelajaran kali ini. Silakan teman-teman meringkas kembali apa saja poin-poin yang terkandung di dalam surah Al-Bayyinah. Lebih baiknya teman-teman memahami ayat per ayat lam yakunil ladzina kafaru dari situ. Dari ayat per ayat, lihat terjemahannya, kemudian apa pokok kandungan yang terdapat dalam ayat pertama tersebut. Jadi tugasnya pada hari ini, silahkan teman-teman meringkas atau membuat kandungan per ayat daripada surah Al-Bayyinah yang ada 8 ayat ya. Jadi teman-teman jabarkan apa kandungan yang terkandung di dalam setiap ayat pada surah Al-Bayyinah. Baik, ditunggu atau ditulis di kertas atau di buku tulis teman-teman, kemudian dikirim berupa foto melalui WA. Ditunggu sampai jam 15 atau jam 3 sore. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum bil marah. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan dan senantiasa mencuci tangan dan memakai masker ya teman-teman. Semoga Allah SWT segera mengangkat virus atau wabah corona di negara kita yaitu Indonesia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalam.